Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Husna dari kelas Hukum Tata Negara D dengan dosen pengampu Bapak Zulfan Haryanto SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta para menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Presiden memiliki wewenang dan kekuasaan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengatur seluruh berjalannya sistem dengan dibantu oleh wakil presiden. Tugas dan wewenang dari presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya: yang pertama, bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Yang kedua, bertugas mengangkat duta dan konsul. Duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sedangkan konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan. Tugas yang terakhir yaitu bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara di negara sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, fungsi lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pertama saya akan membahas tentang tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Yang pertama, tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung yaitu mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian gerasi dan rehabilitas. Ketiga, bertugas mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Kemudian saya akan membahas tentang tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Yang kedua, bertugas memutuskan persengketaan. Yang ketiga, bertugas memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu. Kemudian saya akan membahas tentang tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. Selanjutnya, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. Yang pertama, bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Yang terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif memiliki peran dan tugas dalam memimpin dan menjalankan segala proses pemerintahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki peran dan tugas dalam mengurusi urusan hukum yang berlaku secara menyeluruh di negara Indonesia. Sehingga apabila terjadi pelanggaran pada pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku oleh lembaga eksekutif, maka yang memproses hukum dan segala penyelesaiannya adalah lembaga yudikatif. Sekian dari saya mengenai tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, beserta bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.